Pemirsa, kalaulah memang mayoritas partai oposisi ini mendukung Joko Widodo dalam pemerintahan 5 tahun ke depan, akan seperti apa nasib demokrasi di negeri ini? Akan seperti apa pula proses checks and balances setiap kebijakan pemerintah di negeri ini? Kita akan berdiskusi. Pertama saya ingin ke Pak Arief. Pak Arief, betul ya artinya bisa dikatakan 99% Gerindra akan masuk ke dalam pemerintahan Joko Widodo? Ya, pasti akan bergabung ya. Tapi kan ini sebenarnya jalannya sudah terbuka dan sudah mulus ya. Artinya Pak Prabowo juga sudah bersilaturahmi dengan partai-partai yang mengusung Pak Joko Widodo, artinya menyamakan frekuensi kan, bahwasanya Gerindra kalau diperlukan ya kan akan membantu pemerintahannya Pak Joko Widodo. Dalam hal ini Gerindra akan masuk dalam pemerintahan, seperti itu. Gerindra menawarkan diri jika diperlukan akan masuk ke pemerintahan dan juga tampaknya gayung bersambut dari Joko Widodo. Apa sebetulnya menjadi pertimbangan Gerindra? Bukankah pada saat dulu bertentang-tentangan kita masih ingat bagaimana suasana ketika adanya sidang di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu, ini menyakitkan mungkin bagi sebagian pendukung. Gerindra itu selalu melihat sebuah persoalan politik itu mengedepankan persoalan bangsa, itu yang paling utama, yaitu untuk kepentingan masyarakat. Kita tahu bahwa Pilpres, Pileg telah memecah masyarakat menjadi dua bagian. Nah, kalau kita terus pelihara perpecahan ini, yang pasti pemerintahan Pak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin pasti akan terganggu dan juga persatuan kita akan terganggu. Nah, akibat daripada hal-hal tersebutlah Gerindra memutuskan kalau memang Gerindra diinginkan untuk bersatu dengan pemerintahnya Pak Joko Widodo, kita akan masuk ke dalam pemerintahannya. Ya, artinya kalaupun tidak dibutuhkan, kita akan tetap menjadi checks and balance di DPR ya. Padahal kalau bicara tentang konstitusi sebenarnya tidak ada kata oposisi. Ya kan, yang ada adalah tugas dari legislatif. Kalau seandainya menjadi bagian, ini kan Gerindra suaranya paling banyak sebagai dulu oposisi ketika menantang Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Kalau seandainya memang Gerindra nanti masuk ke dalam pemerintahan, bagaimana proses checks and balances? Sampai saat ini yang tampaknya masih setia untuk menjadi bagian di luar pemerintah hanya PKS saja. Begini, sekarang saya mau tanya nih, 2 periode pemerintahannya SBY, ada oposisi. Checks balancesnya gimana? Banyak juga yang maling, yang korupsi kan. Sebenarnya kan korupsi itu bagian daripada checks and balances daripada anggota-anggota legislatif, penggunaan anggaran kan. Terus kita lihat dulu sebelum ada pemilihan presiden langsung, ya kan, pemerintahannya Bu Mega, semua partai ada di situ. Bersatu, nggak ada masalah. Gus Dur bersatu, nggak ada masalah. Ya kan, karena kan demokrasi di Indonesia, kalau menurut saya tuh berbeda dengan demokrasi-demokrasi di negara lain. Ya, di mana kalau kita mau lihat ke Pancasila, musyawarah dan mufakat kok. Oke, musyawarah. Ya kan? Oke, baik, kita dapat poinnya di situ. Kalau musyawarah mufakat mana mungkin ada oposisi, ya bersama kan. Oke, gitu. checks and balancesnya memungkinkan juga nanti Gerindra akan melakukan. Checks and balances itu harus berlaku terhadap semua anggota DPR dari seluruh partai, yaitu mengawasi pemerintahan. Oke, baik, kita tanya ke Pak Fahri. Bagaimana melihat soal ini? Agak mengejutkan mungkin bagi seluruh pendukung bahwa akhirnya Gerindra bersatu dengan pemerintah di bawah gontok-gontokan dulu. Saya tidak pernah mendapat konfirmasi tentang pertimbangannya, tentang pikirannya, dan tidak juga mengerti langkah-langkah teknis yang akan diambil begitu ya. Tapi kan kepentingan kita yang paling besar adalah pertama-tama menjaga sistem gitu. Kita 20 tahun yang lalu memutuskan bahwa kita masuk ke dalam rezim demokrasi, beralih dari otoritarianisme kepada demokrasi. Lalu disitulah di set up ya sistem yang menjamin bahwa demokrasi itu akan tetap ada di Indonesia. Makanya salah satu poin yang di situ diangkat dan paling kuat dicerminkan adalah prinsip kedaulatan rakyat, bahwa pada dasarnya kekuasaan di Indonesia ini adalah milik rakyat, ya, mencerminkan kedaulatan rakyat. Dan itu kemudian tempatnya ada di mana-mana. DPR-nya diberi tugas untuk mengawasi pemerintahan, presiden dan wakil presiden ditugaskan untuk menjalankan pemerintahan. Nah, keseimbangan inilah yang harus kita jaga. Saya terus terang, pertemuan tadi Bung Arief juga mengatakan, pertemuan-pertemuan antar tokoh itu sebenarnya tidak ada dasar hukumnya. Karena itulah sebenarnya itu pertemuan politik sifatnya. Kita juga belum tahu itu efeknya apa dalam struktur pemerintahan. Tapi yang jelas memang ada satu struktur yang dikhawatirkan oleh masyarakat,
yang namanya lembaga legislatif. Apakah nanti dalam 5 tahun ini lembaga legislatif ini akan tidur? Tidak melakukan fungsi-fungsi, terutama fungsi pengawasan. Kan kecemasannya itu di situ. Padahal anggota legislatif itu dipilih oleh rakyat, ya kan, mencerminkan kepentingan rakyat. Tadi Pak Emil Salim bikin tweet yang mengatakan dalam sumpah anggota DPR dan anggota MPR, anggota DPD, tidak ada satupun kata partai politik di dalamnya, yang adalah kata rakyat, melayani pemilih dan seterusnya itu. Karena itulah sebetulnya apa yang akan menjamin bahwa seluruh anggota dewan ini bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan partai politik. Mungkin itu sumber kecemasannya, dan ini yang harus kita jelaskan. Kalau bersatu ya, koalisi seranca dan pemerintah itu bagaimana nanti begitu ya? Makanya kalau menurut saya ya, satu sisi Pak Jokowi harus menyadari, mungkin dia punya niat baik. Ya maksudnya itu gini, dia ingin semua orang bersatu, dia ingin semua orang berrekonsiliasi, perpecahan yang sudah ada, yang tidak berdasar itu, coba kita organisir secara lebih baik. Itu kalau itu dia lakukan, karena Pak Jokowi ini periode terakhirnya, yang dia pikirkan, saya kira Pak Prabowo juga, nggak ada lagi politik pribadi di sini. Kalau bisa yang dia pikirkan itu adalah politik kenegaraan. Ini kan akhir dari Pak Jokowi, karena dia kan nggak mungkin bisa maju lagi. Tapi yang tercium di luar, apakah politik pribadi atau politik kenegaraan dengan sikap seperti ini? Ya, tergantung nanti. Makanya ini bagaimana diatur. Misalnya, kalau dalam politik kenegaraan, mereka harus memikirkan bagaimana memperkuat DPR. Supaya DPR itu efektif mengawasi pemerintahan. Dan bahkan ketua partai itu menurut saya harus merampas kewenangannya untuk kemudian sedikit-sedikit ngatur anggotanya di situ. Sehingga kemudian kong kali kong yang terjadi. Itu yang rakyat ingin tahu. Ini benar-benar mau memperkuat sistem kenegaraan kita, atau malah sistem kenegaraan itu mau dijadikan permainan dari elit-elit yang jumlahnya segelintir. Itu kecemasannya saya kira. Ini yang harus dijawab gitu loh. Makanya saya lebih ingin melihat, jangan-jangan di situ ada niat baiknya, tapi niat baiknya itu ditentukan apakah setelah ini betul-betul ada keberanian untuk menata kelembagaan demokrasi yang lebih baik. Artinya sampai sekarang niat baik itu belum tercium begitu ya? Belum bisa kita lihat, karena itu kan nanti tercermin pada apa keputusan yang akan dibuat setelah itu. Oke, baik. Nanti kita akan mendengar suara dari Ibu Irma, dan kita undang juga di sini sudah hadir Bang Rocky Gerung. Selamat malam, apa kabar Bang? Silakan Bang. Wah, energik sekali ini. Telat. Nyasar ya Bang ya? Baik, nanti kita ingin dengar bagaimana suara dari Bang Rocky Gerung. Kemarin kita juga sempat berbincang soal Bang Rocky katanya ingin punya satir lah begitu ya, soal mengusung semua pendukung Prabowo begitu ya, supaya bergabung dengan Abang menjadi oposisi begitu. Bergabung dengan Garbi. Nanti kita akan berdiskusi Bang, usai jeda berikut, kami kembali sesaat lagi.